Selamat pagi, jemaat GPKDI sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu lagi. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah, walaupun dalam bentuk online. Jemaat, mungkin ada yang merayakan Imlek. Saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Ya. Hari ini saya akan khotbah dengan tema hal yang terutama. Sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, supaya kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu menyerahkan khotbah pada saat pagi hari ini. Tuhan mampukan hambamu menyampaikan, menjelaskan dengan hikmat dan kuasamu menyertai di dalam penjelasan. Tuhan membuka pikiran jemaat untuk mengerti kebenaranmu dan hati yang dilembutkan untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 13 ayat 44 sampai 58. Matius 13 ayat 44 sampai 58. Demikianlah firman Tuhan, Matius pasal 13 ayat 44 sampai 58. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, iya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerjaan surga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jemaat sekalian, saya teringat ketika mengajar kambium berakar, dalam pelajaran pertama, ketika masuk ke dalam diskusi kelompok, selalu ada pertanyaan tentang perjalanan rohani para peserta kambium berakar. Dalam pertanyaan itu, ditanyakan perjalanan rohani mereka, apa hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang menyakitkan. Nah, pengalaman saya, banyak peserta ketika mengisi tentang hal-hal yang menyenangkan. Mereka akan mengatakan ketika diberi uang, ketika dapat hadiah, ya. Sesuatu yang mereka peroleh yang membuat mereka gembira, membuat mereka sukacita. Tapi jarang sekali ditemukan mereka akan menjawab ketika mereka percaya Yesus. Seringkali dalam kehidupan, ya, banyak orang percaya Yesus atau mengikuti ajaran Yesus itu bukan hal yang menyenangkan.
Ya kan? Nah, Alkitab berbicara apa tentang hal ini? Mari kita perhatikan apa yang Yesus ajarkan tentang hal ini. Pada tiga bagian ini, Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga ya diumpamakan dengan apa? Jadi yang disampaikan di sini itu adalah sebuah perumpamaan. Berbicara tentang sebuah perumpamaan. Teman-teman yang pernah belajar tentang BGA tentu tahu cara menggalinya. Perumpamaan itu cara menggalinya membandingkan satu bagian dengan bagian lain. Nah, di sini Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Yesus membandingkan kerajaan surga ya dengan dua hal di sini. Yang pertama di ayat 44 sampai 46, harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Kerajaan surga diumpamakan dengan harta terpendam dan mutiara yang indah. Dua hal di sini kita perhatikan ketika orang menemukan harta terpendam, menemukan mutiara yang indah. Bagi mereka, hal itu merupakan hal yang berarti sehingga mereka rela ya, rela melepas milik mereka, menjual milik mereka hanya untuk mendapatkan harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Nah, begitu juga seharusnya manusia ketika mendapatkan kerajaan surga. Begitu juga kita orang-orang percaya ketika mendapatkan kerajaan surga itu seperti mendapatkan harta terpendam dan mutiara yang indah. Apapun mau dilepaskan hanya untuk mendapatkan hal ini, ya. Apapun berani kita lepaskan hanya untuk mendapatkan kerajaan surga ini. Hanya untuk memiliki kerajaan surga ini. Jemaat sekalian mungkin bertanya, apa maksudnya kerajaan surga di sini? Kerajaan surga, ya, kalau kita ingat kata kerajaan, itu berbicara tentang seorang yang memerintah, seorang raja, dan ada orang yang diperintah, anggota kerajaan. Ya, kerajaan surga berbicara tentang seorang raja dan ada anggota yang masuk dalam kerajaan itu. Siapakah raja? Yaitu Tuhan Yesus. Siapakah anggota yang masuk dalam kerajaan itu? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah menjadi anggota kerajaannya. Jadi, secara sederhananya, kalau di sini Yesus menekankan tentang kerajaan surga, itu berbicara tentang mengikuti Yesus. Ya, tentang mengikuti Yesus. Apa yang sudah kita percaya kepada Yesus, ya. Lalu bagaimana kita mengikuti ajarannya? Jadi kerajaan surga itu bicara tentang percaya Yesus dan mengikuti ajarannya. Apakah bagi kita percaya Yesus dan mengikuti ajarannya itu sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita? Nah, inilah yang Yesus ajarkan dengan contoh ya, mutiara yang terpendam, mutiara yang indah dan harta yang terpendam. Orang yang mengikuti Yesus dan ajarannya seharusnya bagi dia itu seperti mendapatkan harta terpendam dan mutiara indah. Itu sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupannya. Kerajaan surga Yesus sampaikan kepada orang banyak, ya. Tapi bagaimana orang yang menanggapinya? Yesus meneruskan dengan perumpamaan tentang pukat, ya. Pukat yang dilabuhkan. Pukat ya berbicara tentang bagaimana jaring-jaring ditebarkan. Ketika pukat dilabuhkan, ya, ikan-ikan didapatkan di sana. Waktu ikan-ikan didapatkan, di sini dikatakan ya, ikan-ikan ini ada yang baik dan ada yang tidak baik. Lalu diadakan pemisahan ya. Pukat yang dilabuhkan. Itu satu gambaran tentang kerajaan surga yang disampaikan.
ketika kerajaan surga disampaikan, ya, bagaimana orang-orang yang masuk di dalam jangkauan ini ternyata ditemukan dua, ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Apa maksudnya? Kita perhatikan di dalam penjelasan ayat 51, Yesus mengatakan kepada murid-murid, dan ayat 52 Yesus berkata tentang ahli Taurat, ya. Jadi kalau kita bertanya apa yang dimaksud dengan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik di sini, ya, tentulah mengarah kepada dua hal itu, ya. Mengarah kepada murid-murid atau mengarah kepada ahli Taurat. Ya. Kalau begitu, ikan yang baik itu maksudnya adalah para murid-murid. Orang yang percaya Yesus, orang yang mengikuti ajaran Yesus, itulah ikan yang baik, ya. Nah, bagaimana dengan ikan yang tidak baik? Ya seperti ahli Taurat contohnya, ya. Nah, itulah ikan yang tidak baik. Apa yang disebutkan tentang ahli Taurat? Dikatakan ahli Taurat itu, ya, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya, ya. Kita tahu ahli Taurat itu orang Israel, umat perjanjian. Mereka itu yang seharusnya menjadi pembawa berita untuk memperkenalkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, ya. Nah, itu sebagai gambaran mereka itu adalah tuan rumah yang seharusnya menyampaikan berita kepada bangsa-bangsa lain, berita kebenaran firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan ahli Taurat, ya? Dikatakan seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Maksudnya apa? Ya enggak? Harta yang baru bicara tentang ajaran Yesus, dan yang lama bicara tentang hukum Taurat. Mereka sudah diberikan hukum Taurat, tapi hukum Taurat itu tidak mereka mengerti, ya, seperti mereka keluarkan dalam kehidupan mereka. Lalu harta yang baru, ajaran Yesus, mereka tolak. Jadi dua-duanya tidak tersimpan dalam hati, dalam kehidupan mereka. Nah, ikan yang jahat itu, ikan yang ketika firman Tuhan disampaikan, ya, itu tidak didengar dengan baik, tidak mengerti dengan baik, ya, bahkan ditolak. Yesus memperjelas itu di dalam bagian perikop terakhir, ya. Yesus kembali ke tempat asalnya. Yesus kembali ke tempat asalnya, apa yang Yesus lakukan? Yesus tetap menyampaikan kerajaan surga. Di sana dia mengajar, ya enggak? Dia menunjukkan mujizat-mujizat, tapi bagaimana penerimaan orang-orang di tempat asalnya? Jemaat sekalian, waktu Yesus mengajar, ya, di rumah ibadah, orang-orang takjub akan pengajarannya. Berarti Yesus mengajarkan sesuatu yang berarti, sesuatu yang bisa benar, sesuatu yang bisa diterima oleh mereka. Mereka takjub gitu. Dan juga dikatakan bahwa ada mujizat yang dikerjakan di situ. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang banyak di tempat asalnya, mereka seharusnya kan bisa menerima Yesus yang mengajar begitu luar biasa, ya, yang bisa melakukan mujizat-mujizat. Tetapi mereka mulai mempelajari asal usul Yesus, ya. Mereka lihat Yesus ini kan bukankah seorang tukang kayu? Kok bisa apakah bisa seorang tukang kayu bisa menjadi pengajar yang begitu luar biasa, bisa mengadakan mujizat yang begitu luar biasa? Lalu kemudian Yesus ini kan waktu kecilnya, ya enggak, orang tuanya, saudaranya kan bersama-sama dengan kita, ya. Nah, melihat, mengetahui keadaan Yesus seperti itu, mereka menolak, ya, menolak Yesus. Mereka tidak terima apa yang Yesus ajarkan. Mereka meragukan mujizat-mujizat yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Nah, di sini kita melihat, ya, satu contoh orang tidak menerima
apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus kerjakan. Ya. Dengan kata lain, mereka tidak menyambut kerajaan surga itu. Ya, padahal mereka sudah tahu apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus tunjukkan kepada mereka. Nah, itu satu contoh orang yang termasuk kepada ikan yang tidak baik, ya, tidak menerima, menolak, ya, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan. Kerajaan surga yang sudah dilabuhkan itu, ya enggak, memang mereka masuk ke dalamnya, tapi mereka bukan menjadi ikan yang baik, bukan menjadi murid-murid. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita sudah percaya Yesus, apakah kita mengikuti apa yang diajarkan? Apakah Yesus itu menjadi utama dalam kehidupan kita? Atau ya, kita menjadi seperti seorang ahli Taurat, ya, yang seharusnya yang menghidupi apa yang Yesus ajarkan dan menyampaikan kepada bangsa-bangsa lain, justru itu mereka tolak, ya Kak. Mereka keluarkan dalam kehidupan mereka. Jemaat sekalian, saya teringat dengan seorang teman yang kuliah di STT Bandung. Dia sebelumnya punya keyakinan, ya, yang berbeda, bukan orang yang percaya Yesus, ya. Nah, tapi hatinya begitu terbuka untuk percaya Yesus. Akhirnya dia menjadi percaya Yesus karena dia sebelumnya punya keyakinan yang lain. Pada saat dia percaya Yesus, tentulah mendapat penolakan dari orang tuanya, ya. Orang tuanya sampai mengancam untuk tidak memberikan dukungan keuangan, untuk tidak memberikan fasilitas rumah, ya. Bagi dia pada saat itu dia membutuhkan fasilitas rumah. Dia membutuhkan dukungan materi dari orang tuanya. Karena walaupun, ya, dia sudah punya istri, punya anak, ya, punya keluarga, tapi belum mapan. Masih perlu topangan dari orang tuanya. Nah, dalam keadaan seperti itu dia bergumul, ya. Harus bagaimana? Dalam keadaan dia bergumul itu dia datang berdoa kepada Tuhan. Nah, di dalam doanya, ya, dia akhirnya selesai berdoa, ya, dia semakin dikuatkan, semakin diyakinkan bahwa Yesus itu benar, ya, dalam kehidupannya, bahwa keyakinannya tidak salah. Akhirnya dia pegang teguh, ya Kak, untuk tetap percaya Yesus walaupun dalam ancaman orang tuanya untuk menarik kembali fasilitas rumah dan bantuan keuangan. Nah, ini satu contoh, ya, bagaimana kita yang mendapatkan kerajaan surga, yang memiliki kerajaan surga. Bagi kita mendapatkan kerajaan surga atau memiliki kerajaan surga itu merupakan hal yang terutama, yang paling utama dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kita rela melepas apapun hanya untuk memegang Yesus dan mengikuti ajarannya. Ya. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita diperhadapkan pada pilihan, ya, tetap berpegang pada Yesus dan ajarannya, atau ya enggak, lebih mengutamakan harta dan uang. Atau kita suatu saat di bawah ancaman, ya enggak? Apakah kita tetap berpegang pada Yesus dan ajarannya, atau kita harus melepas nyawa kita? Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kita dihadapkan pada pilihan, ya enggak? Utamakan uang, harta, atau utamakan Yesus. Utamakan nyawa atau utamakan Yesus. Utamakan jabatan, pekerjaan, atau utamakan Yesus. Tentu sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan pada saat pagi hari ini, ya. Kita seperti orang yang menemukan harta yang terpendam, menemukan mutiara yang indah. Kita rela melepas itu hanya untuk memiliki
kerajaan surga, hanya untuk tetap percaya Yesus dan mengikuti ajarannya. Jemaat sekalian, saya undang kita berdiri, kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa, firman-Mu sudah mengajar kami, terus berbicara dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin teguh, semakin kokoh percaya kepada Yesus, semakin menghidupi iman kami di dalam Yesus. Kalau saat ini kami dalam kelemahan, kami dalam keadaan goyah, Tuhan ingatkan kembali melalui firman ini, sehingga kami boleh bangkit, boleh kuat kembali, boleh teguh kembali, boleh kokoh kembali, hanya percaya Yesus dan mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.